Oke, sebelum kita mulai buat belajar banyak hal di Let's Infra ID, jadi gue bikin introduction buat kalian biar mau know ya tentang Let's Infra. Jadi di sini welcome ya buat teman-teman yang udah mau visit Let's Infra, karena di sini the first YouTube channel that I already create sekian banyaknya. Dan sekarang I decide setelah gue banyak riset dan belajar terutama di karir tentang infra dan kemajuan teknologi, dan kebetulan karena background gue juga di IT ya, di sini gue memutuskan untuk nge-spirit channel YouTube gue yang sebelumnya pernah gue bikin, yang mungkin kalian pernah visit juga ya. Dan Let's Infra mulai dibuat. Oke, jadi welcome to Let's Infra. Sebelum itu gue mau highlight perkenalan tentang diri gue dulu. Gue Ananda, atau you guys can know me as Andrew ya, literally, but teman-teman sering manggil gue Ananda. Oke. Dan currently gue bekerja sebagai DevSecOps consultant ya. DevSecOps consultant itu apa sih bang? Nah, DevSecOps consultant ini DevOps ada security-nya. Jadi di sini gue belajar dan bekerja sebagai DevOps engineer satu paket dengan security engineer, tapi dari sisi blue teamnya gitu ya. Nah, kebetulan gue ada pengalaman kerja selama 3 tahun, yang mungkin pengalaman kerja ini tuh lebih ke arah pengalaman gue belajar banyak hal ya di dunia DevOps, DevSecOps, infrastructure, dan juga riset dan pengembangan atau R&D. Di sini tahun pertama gue di tahun 2022 ini gue sebagai software documentation engineer di salah satu startup kecil yang sekarang udah ganti nama ya, di mana gue mempelajari banyak hal tentang ngedokumentasiin suatu produk atau aplikasi, melakukan UAT, dan hal-hal yang berhubungan dengan quality assurance ya. Oke, kemudian capture workflow dari suatu website yang sudah dikembangkan oleh para developer. Oke, kemudian di karir kedua gue langsung loncat ke ranah DevOps, di mana role gue adalah Junior DevOps Engineer atau spesifik ke SRE atau Site Reliability Engineer ya, correct me if I'm wrong. Dimana di sini gue memulai karir gue sebagai DevOps Engineer dengan pengalaman gue mempelajari tentang alur kerja aplikasi dan mendokumentasikannya, dan menjadi DevOps Engineer di salah satu perusahaan atau suatu startup ya di negara tetangga secara remote tentunya ya, nggak mungkin kalau misalnya pergi langsung ke sana karena baru mulai karir gue. Oke, di sini gue mempelajari banyak hal yang nantinya juga bakal gue sharing ilmu-ilmunya di Let's Infra ID, baik dari Docker, dari monitoring, dari otomasi, permainan database, keamanan, ya fundamental dasar lah ya. DevOps juga nggak jauh-jauh dari keamanan. Oke, dan juga infrastruktur seperti jaringan-jaringan yang kecil-kecil lah gitu kan, yang dimana nanti kita juga banyak belajar juga ya. Gue belajar, kalian juga belajar. Oke, dan karir gue yang terakhir di tahun 2024 ya di perusahaan asing tersebut adalah sebagai L1 Product Security ya, L1 Product Security atau bisa dibilang DevSecOps Content Engineer, karena di sana gue membantu untuk membuat suatu produk keamanan untuk sertifikasi gitu. Jadi mungkin lu semua tau lah ya, banyak perusahaan-perusahaan sertifikasi gede kayak AC Council, kemudian apalagi ya, DevOps Foundation, kemudian ITsec kalau nggak salah ya, dan banyak lagi di luar sana. Itu mereka menyediakan kursusan dan juga sertifikasi untuk ya uji kompetensi lah intinya. Nah, di situ gue juga sebagai seseorang yang membangun suatu produk keamanan, tapi produk keamanannya bukan pure produk keamanan ya, tapi lebih ke arah modul pembelajaran, alur pembelajaran yang nantinya dipelajari juga oleh
para klien atau orang-orang yang pengen belajar tentang security, lebih spesifiknya ke DevSecOps gitu. Di sini gue L1 dan sekarang selepas sebagai L1 Product Security, gue menjadi DevSecOps Consultant. Nah, kebetulan gue juga udah sertifikasi, 3 sertifikasi ini ya, yang kebetulan ada 2 yang udah gue kuasain dan 1 masih gue pelajarin. Yang pertama adalah CDP atau Certified DevSecOps Profesional, kemudian ada CCSI ya atau Container Security Expert, dan juga CCNSI yang masih gue dalamin juga, masih dalamin lagi gitu. Ini Cloud Native Security Expert, semuanya tentang Kubernetes untuk yang CCNS ini, Kubernetes Security lah ya bahasa gampangnya gitu. Nah, kebetulan scope of interest gue ya yang nanti juga bakal mengarah ke semuanya yang ada di Let's Infra ID ini yang kita bakal pelajarin. Ada containerization yang paling kita belajar tentang Docker, terus dasar kontainer, Podman yang berhubungan dengan kontainer lah ya. Terus CI/CD ya, kita bakal kenal CI/CD, tentang GitLab, GitHub, Circle CI, bahkan Jenkins yang masih belum pernah gue kuasain karena starting point gue lebih ke arah GitHub dan GitLab ya untuk bermain CI/CD. Kemudian automation dan scripting dengan Bash dan PowerShell ya, PWSH ini PowerShell, yang dimana 2 hal ini mungkin selain berkaitan, automation dengan logiknya yang otomasi, scripting itu membuat script yang berhubungan dengan script otomasi itu juga gitu yang dibutuhkan, yang commonly DevOps engineer juga kadang sering melakukan ini, otomasi dan scripting. Kemudian ada OSINT atau Open Source Intelligence, yang mungkin ini part of hobi gua, tapi OSINT yang dibahas nantinya untuk di Let's Infra ID juga nggak jauh-jauh dengan berhubungan dengan DevOps atau DevSecOps-nya juga gitu, yang nanti bakal mengarah ke Threat Intelligence atau SOC atau Blue Teaming gitu. Kemudian SRI ya yang bermain di arah kita tim operations, terus mengenal produk workflow, gimana produk itu di deploy, terus gimana ketika kita monitoring, ketika ada deployment tiap minggu atau tiap bulan itu bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan apa aja gitu kan untuk dikomunikasikan dengan customer atau klien gitu. Ilmu SRI ini sangat berpengaruh banget ya teman-teman ya. Kemudian Blue Teaming ya yang berhubungan sama security, ChatGPT. Nah, ChatGPT ini sebenarnya sepele tapi penting gitu. Mungkin banyak teman-teman yang pasti ya, nggak mungkin lagi pastinya udah tahu tentang ChatGPT. Kita coba breakdown gimana sih cara kita bermain query, gimana cara kita bermain prompting, gimana sih konsep ChatGPT menyimpan semua data atau informasi yang kita pernah sampaikan ke dalam ChatGPT itu di akun kita pribadi gitu. Kemudian product security, kita juga belajar tentang product security juga nantinya ke arah purple team ya, bukan red team sebenarnya karena gua nggak ada basic pentest gitu. Kemudian malware analysis, kita belajar analisa malware juga gitu kan, kenalan dengan virus secara teknikal, dan juga Python nantinya. Pythonnya lebih ke arah Python di sisi DevOps dan pengembangan gitu. Oke. Kalau buat teman-teman semua yang pengen connect sama gue, di sini ada LinkedIn, kemudian ada GitHub gue Alterwriter, dan juga ada Medium ya, alterwriter.medium.com gitu. Salam kenal, lagi-lagi once again, nama gue Ananda Fikri atau as Andrew. Akrabnya kalau teman-teman bisa manggil Ananda gitu ya, atau Andrew bebas. Oke. Ngomongin soal sertifikasi gue, mungkin teman-teman penasaran ya apa aja sih yang dipelajarin di sertifikasi gue. Oke, di sini teman-teman bisa cek di practical-devsecops.com ya, practical-devsecops.com. Di sini mungkin ada sertifikasi yang berhubungan sama DevSecOps yang kalian juga kepo nih apa aja yang dipelajarin. Nah, ini ada CDP, CCSI, CNSI, dan masih banyak lagi, yang dimana sekarang mereka masih pengembangan tentang AI security. Kalian bisa cek di sini masing-masing ada modulnya. Silabus maksudnya. Nah, di sini ada silabusnya. Terus kalian juga bisa testimoni juga kalau misalnya pengen payment juga, kalau misalnya nanya soal Bang Nanda harganya berapa sih. Nah, di sini kalian bisa cek ya. Bisa cek. Di sini untuk CDP sendiri sekitar 900 USD ya. Kemudian untuk
si CS ini sekitar 500 USD, si CNSI sekitar 1000 USD gitu. Yang di sini kalian udah dapat banyak hal ya. Wah, malah promosi nih. Gitu. Oke. Lanjut ya kita ya. Oke. Oke, kita lanjut. Next, belajar apa sih di Les Infra nantinya? Kita bakal belajar bareng nih tentang DevOps, semua hal yang dari DevOps. Kebanyakan ya. Yang berbau DevOps ini kita bakal bahas. Kemudian merge DevOps kita nanti bakal nyoba eksperimen. Apa aja sih yang bisa digabungin di dalam DevOps? Biasanya kan orang-orang kan kalau mainin DevOps kan ada otomasi, ada hal berbau dengan operations gitu kan. Tapi gimana kalau misal hal-hal tersebut tuh kita gabungin dengan hal lainnya gitu. Let's say lah, DevOps secara umum pasti udah common lah ya dihubungin dengan infrastruktur, karena DevOps itu turunan dari infrastruktur. Correct me if I'm wrong. Nah, kemudian DevOps juga berhubungan sama security, makanya ada diciptakan DevSecOps. Nah, gimana kalau misalnya DevOps berhubungan dengan AI, atau DevOps berhubungan dengan OSINT, atau DevOps berhubungan dengan mostly pemrograman dan lain sebagainya. Kita nyoba eksperimen juga di Let's Infra bareng-bareng, bareng teman-teman juga ya. Kemudian di sini ada security, kita bakal kenalan dengan pure security juga. Gue juga masih belajar tentang red teaming, nanti kita sama-sama belajar. Ada DevSecOps ya, kita belajar tentang DevSecOps juga yang udah gue pernah pelajarin, gue sharingin ke teman-teman dengan bahasa yang mudah dipahamin ya. Terus saya ChatGPT, ya kita bakal kenalan gimana cara prompting ChatGPT. Terus scripting bareng-bareng nih, kita scripting bareng-bareng, kayak misal teman-teman ada yang pengen request nih, bang tolong dong bikinin script otomasi untuk auto removal ketika memori kita udah penuh. Nah, ini kita bakal scripting bareng-bareng ya gitu. Atau bang tolong bikinin malware tapi malwarenya buat nge-confess doi. Ya, itu punchline aja ya. Nah, itu bisa nih kita coba belajar bareng-bareng buat scripting gitu. Tentunya bareng-bareng ChatGPT juga, karena di sini beberapa hal nanti gue juga sharing sekalian nunjukin gimana sih cara kita pakai ChatGPT di zaman sekarang juga gitu. Terus kita bakal ada podcast juga nantinya di Les Infra, dan juga kita review bareng-bareng nih. Baik dari review suatu website, review suatu produk, review kode, review tools ya, review tools juga yang berhubungan sama Let's Infra gitu, yang tentunya semuanya kesentralisasi di Let's Infra yang berhubungan dengan teknologi, spesifikali ke DevOps dan DevSecOps dan kawan-kawannya gitu. Oke, kita next ya. Oke, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan nih, lo semua punya pertanyaan, lo semua bisa open juga di github.com authorwriter Let's Infra Q&A, yang dimana lo juga bisa klik nih, kalian bisa klik di deskripsi linknya, gue juga taruh di deskripsi ya. Untuk Q&A-nya ada guidelines-nya juga ini ya, untuk URL-nya ada di sini. Kalian bisa akses ke GitHub Authorwriter. Gue juga udah naruh guidelines-nya gimana cara kita raise atau nanya gitu, biar kita bisa bahas bareng-bareng di Let's Infra ID. Di sini kita bisa raise issue, terus naruh pertanyaan di sini gitu. Oke. Di sini nanti kita bisa bakal tanya jawab ya. Gitu. Oke. Kemudian sekian. Kalau misalnya teman-teman pengen join Discord Let's Infra juga ada. Kebetulan Let's Infra ini part dari Boxploit ya. Boxploit itu platform atau bisa dibilang environment yang masih gue kembangkan juga, dimana kita bakal belajar bareng-bareng ya di sana, belajar bareng-bareng di Discord Boxploit. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar tentang apapun itu, yang dimana teman-teman ada purpose pengen bikin produk gitu kan, bisa join ke Boxploit di Discord ya. Tuh. Kemudian ada kalau misalnya teman-teman ada yang pengen kolaborasi, bisa email gue di infralets@gmail.com, ini email Let's Infra, dan juga bisa follow Instagramnya yang nantinya bakal kita juga isiin tentang konten-konten yang menarik juga gitu, yang berhubungan sama IT, yang bakal redirect ke YouTube juga. Oke. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya pengen get in touch,
atau pengen kolaborasi ngomongin soal bisnis dan sebagainya, atau kolaborasi sukarela, monggo aja gitu. Kita building bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Ya, welcome to Les Infra by Bos Floyd. Enjoy learning ya guys ya. Thank you.